Oke semua, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Kali ini Mimin akan membahas kekuatan bajak laut rambut merah beserta krunya yang memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja pembahasan video kali ini. Bajak laut rambut merah adalah bajak laut pertama yang ditampilkan di One Piece. Shanks kemudian menjadi idola dan motivasi Luffy menjadi bajak laut. Di kemudian hari, bajak laut Akagami dikenal sebagai satu di antara 4 bajak laut terkuat yang ada di dunia, atau Yonko. Setiap Yonko memiliki pengaruh yang sangat besar di lautan. Meminjam nama Yonko saja bisa menjadi jaminan keamanan suatu negara. Dan menantang Yonko bisa diartikan cari mati. 1. Akagami Shanks. Shanks merupakan karakter bajak laut rambut merah. Shanks adalah orang yang selalu santai dan sering tertawa terbahak-bahak. Shanks tidak merasa keberatan dipukul botol sake oleh Higuma. Namun Shanks juga bisa serius jika kondisi dalam keadaan genting, seperti saat menantang Sengoku dan Teach. Alasan yang membuat pembawaan sosok karakter ini terlalu santai adalah karena Shanks takut bila dirinya benar-benar marah. Kekuatan dalam dirinya akan keluar membara-bara. Lihat aja ketika Shanks datang ke kapal Shirohige yang masih dalam keadaan santai aja udah meledak-ledak tuh kekuatan hakinya. Kekuatan utama Shanks adalah penguasaan haki. Bahkan Shanks dikenal sebagai pengguna haki terhebat di dunia. Di sebuah SBS, Oda Sensei mengatakan bahwa haki Raja Shanks bisa menumbangkan 100.000 manusia dan fishman. Besarnya haki Shanks bahkan bisa membuat Moby Dick retak. Duel dia dengan Shirohige membuat langit menjadi terbelah. Di video game, Shanks ditampilkan sebagai pendekar pedang level atas. Jurus pedang Shanks sangat cepat dan bahkan bisa mengeluarkan kilat merah. Shanks mungkin belajar langsung ilmu berpedang pada Rayleigh. Mihawk yang menyadari bahwa Shanks adalah pendekar pedang hebat berniat menantang Shanks untuk duel menentukan siapa pendekar pedang terkuat di dunia. Walau tidak berhasil mengalahkan Shanks, namun Mihawk tetap dianggap pendekar pedang terhebat di dunia. Hal ini karena sebutan Shanks lebih dulu terkenal dengan julukan pengguna haki terhebat. 2. Ben Beckman. Ben Beckman adalah wakil kapten dari kelompok bajak laut rambut merah dan orang terpintar di East Blue. Ini yang sering disalahartikan fans karbitan, katanya Ben Beckman orang tercerdas di One Piece. Dia terlihat sebagai orang yang kurang suka bersenang-senang, seperti kru yang lain, dan lebih suka bersantai. Gayanya seperti anggota yang punya level tinggi, mirip seperti Zoro. Ben Beckman memperlihatkan sebuah kekuatan dan kebijakan dalam sikapnya, dan bertindak sebagai pemberi saran bagi sang kapten. Hal lain yang diduga sangat mungkin dalam Ben Beckman adalah bahwa dia adalah orang yang kuat, mengingat dia adalah wakil kapten dalam kelompok bajak laut yang kaptennya adalah seorang Yonko. Saat menghabisi anak buah Higuma, Ben hanya menggunakan gagang senapannya. Dan saat mengancam Kizaru, dia menggunakan pistol, yang bahkan Kizaru sendiri mengangkat tangan. Kemungkinan besar Ben adalah pengguna haki pertahanan level dewa. Ben tak pernah sekalipun terlihat membuang peluru dari pistolnya, termasuk saat ia menodong Kizaru. Banyak dugaan yang menyebutkan kalau Ben mampu menyalurkan haki ke peluru pistolnya, sehingga ia bisa melukai pengguna Logia sekalipun. 3. Lucky Roux. Lucky Roux adalah orang yang paling gemuk dan paling rakus di kru Akagami. 10 tahun lalu, Lucky Roux lebih pendek dari Shanks. Namun saat di Marineford, Lucky Roux lebih tinggi dari Shanks. Lucky Roux hampir selalu terlihat memakan daging. Mungkin Luffy mencontoh kebiasaannya dari paman Lucky Roux ini. Jadi Luffy suka makan daging. Lucky adalah orang pertama yang terlihat membunuh lawannya. Saat melawan anak buah Higuma, Lucky seolah-olah bergerak tanpa terlihat. Nama Lucky Roux terinspirasi dari komik Lucky Roux. Lucky Roux adalah seorang yang bisa menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Atas dasar ini, banyak fans yang berasumsi bahwa Lucky adalah manusia tercepat di dunia. Terlepas dari buah iblis supersonic, memakai Soru saja bisa menjadi kekuatan menakutkan jika gerakan lawannya tidak diketahui. Banyak fans yang menduga bahwa kekuatan Lucky Roux berhubungan dengan teleportasi. Ada 2 scene yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, saat ia menembak bandit gunung. Tanpa disadari oleh siapapun, Lucky Roux sudah berada di sebelah bandit dan langsung menembaknya. Kedua, ketika Shanks datang ke Marineford. Shanks yang baru saja mengusir Kaido bisa tiba di Marineford dengan waktu yang singkat.
Kemungkinan besar ini karena kemampuan teleportasi dari Lucky Row. Walaupun banyak yang menduganya, tetap saja Oda masih belum menjelaskan seperti apa kekuatannya. 4. Yasop. Di chapter 0, terlihat Sang sendiri yang datang menjemput Yasop, sementara kru lainnya menunggu di kapal saja. Sang berkata, dia mendengar bahwa seorang lelaki bernama Yasop tinggal di pulau tersebut. Apa yang dilakukan Yasop sehingga dia begitu terkenal? Di data box disebutkan bahwa Yasop dan Vista pernah terlibat masalah di masa lalu. Saya menduga inilah yang menyebabkan nama Yasop terdengar hingga di Grand Line. Sebelum bertemu Ibu Usop, mungkin dulunya Yasop adalah seorang petualang. Setelah menikah, Yasop nggak bisa lagi bebas bertualang karena Bashina sering sakit. Namun Bashina yang mengetahui bahwa suaminya masih memendam ambisi untuk berpetualang, mengizinkan suaminya berlayar di lautan. Asal uang bulanan lancar dikirim. Di suatu pulau, Vista bertemu Yasop. Mungkin Vista sedang menjalankan misi pribadi. Dalam pertemuan ini, mereka terlibat konflik hingga menyebabkan pertarungan. Serangan pedang bunga peledak mampu diantisipasi oleh tembakan Yasop. Penonton yang melihat duel ini mulai membicarakan kemampuan Yasop sebagai salah satu sniper yang dipandang. Tentu saja Yasop memiliki kekuatan yang menakjubkan. Wajar bila memang ia kuat, karena sampai sejauh ini Yasop sudah menjadi bagian dari kru bajak laut Shanks selama 20 tahun. Saat Luffy masih kecil, Yasop juga sudah dipandang sebagai salah satu sniper yang andal. Ketika bertemu Luffy kecil, Yasop pernah menembak apel dan itu membuat Luffy takjub. Tapi dengan entengnya Yasop mengatakan bahwa tembakannya ke apel bukanlah hal yang istimewa. Kemudian Yasop menjelaskan bahwa ia mampu melakukan hal yang lebih gila dengan melakukan tembakan pada antena semut dengan jarak 100 kaki atau 30 meter. Kalau di orang lain sih, fakta itu mungkin terasa sebagai bualan. Namun mengingat sehebat apa Usop, klaim Yasop ini bisa saja bukan hanya omong besar. 5. Paman botak dengan kera. Anggaplah itu namanya. Soalnya baik di manga ataupun di anime belum disebutkan namanya. Saat berada di desa Fuchsia, paman ini belum memiliki kera. Namun saat di Marineford, dia sudah membawa kera itu. Besar kemungkinan kera itu adalah salah satu jenis kera langka yang bisa bekerja sama dengan manusia. Seperti kera milik Bohemian Night Noma. Kera paman ini pasti sering membantu dalam pertarungan. Ada juga kemungkinan paman ini adalah seorang Zoan kera, atau pada tingkat tertinggi paman ini adalah Mystic Zoan Hito-Hito, model Raja Kera Son Goku. 6. Paman Blonde dengan kopiah hitam. Bukan kopiah haji ya. Baik saat di desa Fuchsia maupun saat di Marineford, paman ini terlihat selalu memegang sarung tangannya. Ada kemungkinan kekuatan paman ini ada di balik sarung tangan tersebut. Seperti tangan Deidara di anime sebelah, Mimin lebih mencurigai paman ini adalah Paramecia Vacuum Cleaner. Tangan paman ini bisa menghirup apa saja benda di sekitarnya. Sekilas paman ini mirip Axl Rose di masa mudanya. 7. Paman dengan tato ular. Saat di desa Fuchsia, tato paman ini hanya ular kecil. Namun saat di Marineford, tato ularnya semakin gede seperti naga. Di masa lalu, paman ini memiliki tubuh kurus dan terlihat mengandalkan pedang saat bertarung. Di masa sekarang, paman ini memiliki tubuh yang sangat besar dan tidak terlihat lagi memegang pedang. Ada kemungkinan paman ini adalah Zoan ular purba. 8. Paman yang memanggul pedang panjang. Saat di desa Fuchsia, paman ini tidak terlihat nongol. Jadi ada kemungkinan paman ini baru menjadi kru inti Akagami. Ada kemungkinan paman ini adalah pendekar pedang nomor 1 di kapal. Shanks tidak dihitung. 9. Paman yang terlihat mengaum. Paman ini juga terlihat nongol saat di desa Fuchsia. Ada yang mengatakan paman ini adalah Rockstar. Ada kemungkinan paman ini adalah Zoan Singa. 10. Rockstar. Rockstar adalah kru baru yang langsung mendapat tugas berat. Ada kemungkinan Rockstar adalah bajak laut yang dikalahkan oleh Shanks dan memohon ampun untuk diizinkan bergabung. Untuk menguji kesungguhan Rockstar, dia disuruh mengantar surat Shanks menuju Shirohige. Namun ada juga kemungkinan bahwa Rockstar dipilih mengantar surat karena dia memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Rockstar adalah seseorang yang cukup emosional. Ada yang mengatakan bahwa semua kru Shanks adalah pengguna haki level atas. Mimin kira ini cukup berlebihan. Saat Mihawk datang berkunjung, beberapa kru Shanks ketakutan, sementara kru inti bersikap biasa saja.
Shirohige juga memiliki kru yang biasa-biasa saja.